Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa semuanya. Apa kabar Anda malam hari ini? Jumpa kembali dengan saya Ellen Pratiwi dalam acara Plong. Apa kata dokter malam hari ini yang dipersembahkan oleh TVRI Pro 2 Jawa Timur dan didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sarimer. Juga terima kasih atas dukungan Inspirasi Cantik Muslim Wear. Baik, malam hari ini saya Ellen Pratiwi tentu saja sudah bersama seorang dokter. Beliau adalah dokter spesialis kandungan, yaitu Dr. Hendra Surya Ratsmawan SPOG atau akrab kita panggil Dr. Hen. Assalamualaikum Dr. Hen, apa kabar? Ya, terima kasih sudah hadir di TVRI malam hari ini. Baik, kita akan berbincang-bincang malam hari ini, memberikan informasi dan wawasan kepada bunda-bunda yang di rumah serta mungkin para remaja putri berkaitan dengan kesehatan organ reproduksi wanita ya. Untuk malam hari ini, ayah bunda serta keluarga tercinta, topik yang kita ambil adalah seputar gangguan haid atau gangguan menstruasi. Nah, bagi Anda yang ingin ikut bergabung atau ingin menanyakan banyak hal tentang gangguan menstruasi atau gangguan haid ini, silakan Anda bisa melakukan interaksi di nomor telepon 0315678216. Sekali lagi 0315678216. Kami akan temani Anda malam hari ini dengan tema ini sampai dengan jam 9 malam nanti. Baik, kita mulai ngobrol-ngobrol kita malam hari ini ya dokter. Ya. Baik, seorang wanita pada umumnya atau wajarnya adalah mengalami menstruasi setiap bulan ya. Biasanya dimulai pada saat usia remaja gitu, belasan tahun sampai kemudian biasanya sampai usia menopause yang mungkin nanti dokter akan terangkan. Tetapi pada kenyataannya banyak kejadian-kejadian itu untuk menstruasi ini tidak selalu normal ya dokter ya. Nah, nanti mungkin dokter bisa menjelaskan yang normal itu bagaimana, yang dikatakan mengalami gangguan itu juga yang bagaimana. Silahkan dokter. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Menstruasi itu sebenarnya dimulai pada saat usia masuk remaja ya kalau istilahnya. Cuman sekarang itu menstruasi anak-anak SD juga sudah mulai ya, kelas 5, kelas 6 bergeser. Kalau dulu SMP, sekarang mulai SD sudah banyak yang sudah haid. Itu dikatakan namanya menarche atau ada orang bilang menarche atau apa ya, tapi itu menarche itu adalah haid pertama kali muncul. Nah, gangguan haid itu akan terjadi setelah ada pertama kali itu muncul macam-macam. Ada yang ternyata pada usia-usia yang harusnya dia sudah haid, ya, ditunggu sampai usia 18 tahun ternyata dia tidak haid-haid. Nah, itu kita katakan namanya amenore. Jadi amenore itu satu keadaan di mana tidak terjadi haid. Kalau dia belum pernah haid sama sekali sampai usia 18 tahun, lalu sudah muncul tanda-tanda seks sekunder, misalnya payudara sudah mulai terlihat, terus bulu di ketiak, di kemaluan sudah ada, itu kita namakan amenore primer. Ya, jadi sama sekali belum pernah haid. Ada lagi amenore sekunder. Sekunder itu kalau dia sudah pernah haid normal, lalu ternyata haid itu berhenti dalam waktu 2-3 bulan ke depan, ternyata tidak haid-haid. Itu kita namakan amenore sekunder. Nah, itu masih yang gangguan amenore atau tidak haid. Ada lagi gangguan yang haid yang berlebihan atau haid yang jumlahnya sedikit. Jadi macam-macam. Jadi kalau haid normal dikatakan normal adalah haid yang intervalnya, jadi dari haid sekarang ke berikutnya itu antara 21 sampai 35 hari. Ya, rata-rata kan 28 hari, ini plus minus 7 hari. Lalu yang lama haid itu 2 sampai 7 hari. 7 hari biasanya. Namanya 2 sampai 7 hari. Dan jumlahnya itu sekitar 20 sampai 60 mililiter. Cuman kan kadang-kadang kita enggak mungkin ngukur ya berapa mili keluarnya. Kita iya, betul, biasanya 2 pembalut. Sehari rata-rata 2 sampai 3 pembalut itu masih normal. Ya, Oke. Nah, karena memang mulai start menstruasinya juga tanda-tanda yang lainnya itu kadang-kadang
bukan kadang-kadang, mungkin sering juga diabaikan. Jadi enggak apa-apa, biasa. Mungkin durasi yang terlalu lama juga dibiarkan, atau lama tidak mens, intervalnya tadi juga dianggap hal yang biasa. Nah, ini bagaimana para wanita juga remaja putri bisa mengenali bahwa itu sudah merupakan gangguan, termasuk juga mungkin ada nyeri-nyeri yang menyertai ketika menstruasi, dokter. Betul. Nyeri haid itu termasuk gangguan haid juga ya. Nyeri begitu. Haid, jadi istilahnya dysmenorrhea. Dysmenorrhea itu juga dibagi juga. Tadi ada yang amenorrhea itu primer sekunder, ini juga dysmenorrhea primer dan sekunder. Primer itu karena memang keadaan normal, karena lonjakan hormon-hormon yang ada. Sekunder itu karena penyakit lain, misalnya si wanita ini mempunyai penyakit tumor, miom atau kiste, sehingga dia mengganggu, sehingga jadi nyeri haid itu tadi. Begitu. Yang penting ya itu tadi, kita mengetahui batasan-batasannya itu tadi, bahwa haid intervalnya sekian, ya 21 sampai 35 hari. Lebih dari itu dikatakan abnormal. Ya, istilah-istilah medis banyak sih, cuma saya tidak terlalu membicarakan istilah medis mungkin ayat bunda keluarga juga belum terlalu paham. Juga, ya, nanti malah tidak tahu juga. Ya. Kalau kita ke nomor 1 dulu, itu gangguan haid yang pertama tentang nyeri ya, dokter ya. Nyeri ini sebenarnya wajar kan mengiringi para wanita yang mungkin menjelang, bahkan pada saat haid sendiri gitu ya. Itu wajarnya seperti apa? Jadi dikatakan wajar kalau nyerinya itu yang tidak berlebih dan sampai tidak mengganggu aktivitas. Dan biasanya 1-2 hari sebelum haid sampai hari pertama atau hari kedua haid saja selesai. Tapi kalau yang dia nyerinya selama haid, bahkan haid sudah habis pun masih terasa nyerinya, itu kita juga harus hati-hati, karena kemungkinan saya bilang tadi ada dysmenorrhea sekunder, salah satunya yang berhubungan dengan nyeri haid paling sering dikatakan itu endometriosis. Endometriosis itu satu penyakit di mana lapisan dalam rahim atau endometrium itu berada di luar rahim, sehingga menyebabkan nyeri seperti itu. Nah, itu ketahuannya nanti kalau periksa pakai USG begitu, dokter? Endometriosis tidak selalu ketahuan melalui USG ya, karena endometriosis itu sifatnya darah haid yang masuk ke dalam rongga perut ibu yang menempel di sini. Kecuali kalau dia nempel di ovarium atau indung telur, lalu terjadi kista. Itu bisa kita namakan kista endometriosis, USG baru kelihatan. Tapi di luar itu kadang tidak nampak, sehingga perlu pemeriksaan. Apabila ini dirasakan mengganggu banget, itu perlu pemeriksaan namanya laparoskopi. Jadi menggunakan teropong, istilahnya dimasukkan lewat perut, kita melihat, akan terlihat nanti bentuknya kadang-kadang hanya seperti bercak-bercak kehitaman atau kemerahan, itu endometriosis. Begitu. Iya. Baik, itu seputar nyeri haid. Nah, biasanya ini bunda-bunda juga mungkin para remaja putri ya, kalau mengalami nyeri ini suka minum-minum apa gitu, penghilang rasa sakit lah, apa itu boleh nggak sih sebenarnya? Sebenarnya penghilangan rasa sakit kalau memang dia hanya penyebabnya yang primer tadi, memang yang wajar begitu obatnya ya? Memang macam-macam ya. Ada yang di pasaran itu ya, saya tidak menyebutkan merek, tapi isinya biasanya asam mefenamat. Dia suatu antiprostaglandin, asam mefenamat itu. Kalau orang taunya untuk nyeri dan lain-lain, memang dia sebagai antiprostaglandin. Karena pada orang haid, namanya hormon prostaglandin itu, dia itu meningkat. Nah, itu yang yang ditekan dengan obat ini sehingga dia hilang. Kecuali sudah dikasih obat ini kok masih nyeri aja lah, kita harus cari penyebab lain. Begitu. Ya. Baik, untuk nyeri apakah sudah ada yang mau disampaikan lagi atau cukup dulu, dokter, untuk gangguan nyeri ini? Mungkin yang sampai parah, sampai pingsan begitu, ada yang sampai harus itu makanya yang sudah mengganggu aktivitas lah, itu yang harus dicari. Cuman kalau cuma 1-2 hari nyeri yang tidak terlalu mengganggu aktivitas, itu biasanya itu wajar, kita anggap wajar. Tapi kalau saya yang sampai pingsan, sampai yang tidak bisa bekerja, makan tidak bisa, ada juga bahkan yang harus opname ya. Ada juga yang setiap haid nyeri, lalu setiap haid dia batuk darah. Ada juga ternyata endometriosisnya itu tadi sampai ke paru-paru. Nah, makanya endometriosis itu bisa menyebar juga sebenarnya. Jadi sarannya, dokter, ketika mengalami nyeri haid yang mungkin agak sedikit menggelisahkan begitu ya, itu sebaiknya segera periksa. Dan biasanya kalau tidak temukan pemeriksaan dari pemeriksaan fisik biasa atau USG tidak ada apa-apa, sementara kita berikan dulu anti nyeri yang biasa. Ternyata dengan itu tidak ada perbaikan, itu harus perlu eksplorasi lebih lanjut, salah satunya dengan laparoskopi tadi. Baik, mungkin untuk penanganan nanti mungkin bisa di sesi berikutnya ya. Kemudian gangguan haid yang kedua misalnya apa tadi, tentang lamanya haid ya? Normalnya itu berapa sih normalnya, dokter? Normalnya yang saya bilang tadi 2-7 hari. Jadi ada ibu-ibu atau remaja atau apa bilang, dok saya ini datang praktek, dok saya haidnya kok cuma 2 hari ya.
enggak apa-apa, 2 hari itu normal. Oh. Kecuali kalau cuma 1 hari itu pun cuma bercak atau tidak keluar banyak, nah baru kita cari penyebabnya. Begitu. Tapi kalau 2 hari masih oke. 7 sampai 8 hari juga masih oke. Di atas itu baru kita katakan ini dalam sebulan misalnya 2 minggu mens terus gitu berarti itu. 2 minggu mens terus itu mens yang lama yang tadi berlebih itu tadi. Jadi itu hipermenori istilahnya begitu. Jadi itu juga mesti ya harus dilihat karena penyebabnya bisa macam-macam sebenarnya. Dari rahimnya sendiri itu salah satunya tadi saya bilang ada mioma, ada polip itu seperti daging yang tumbuh di dalam, bisa di dalam rahimnya atau di mulut rahimnya. Itu dan ada secara sistemik juga ada, misalnya dia ada kelainan darah ternyata. Hemofilia dan lain-lain, thalassemia. Iya. Jadi memang setiap wanita mungkin ada kondisi-kondisi yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya ayah bunda atau para remaja putri bilang teman saya sakit ini dikasih terapi ini, itu belum tentu cocok begitu ya, karena belum kondisinya bisa jadi tidak sama begitu. Ya jangan terlalu takut juga dan tapi juga jangan terlalu ngambangkan itu istilahnya nggak apa-apa lah gitu ya. Mungkin kalau kita rasakan nggak ada perbaikan, periksakan aja. Kadang-kadang orang kita ini kalau ketahuan penyakitnya malah lebih takut. Ya itu padahal kan salah. Iya, harusnya kan lebih awal diketahui. Itu akan lebih cepat ditangani seperti itu. Mungkin di antara pemirsa kita juga ada yang mengalami kesulitan-kesulitan atau nyeri haid atau juga gangguan lama haid ya, kita tawarkan untuk bisa ikut ngobrol-ngobrol dengan kami. Ada Dr. Hendra Surya Ratsmawan SPOG yang akan membantu menjawab pertanyaan Anda seputar gangguan haid Anda sampai dengan jam 9 malam nanti. Nah, untuk nomor teleponnya Anda bisa menghubungi kami di 031 5678 216. Baik dokter, kita lanjutkan kembali. Setelah nyeri haid, kemudian gangguan lama haid, sekarang kalau jumlahnya tadi normalnya tadi 2 sehari itu 20 sampai 60 liter mililiter ya, bukan liter banyak sekali mililiter. Jadi ada yang mengatakan 2 sampai 3 pembalut itu pun tidak penuh ya. Kalau penuh berarti itu kebanyakan juga. Iya. Ya di permukaannya itu. Biasanya mungkin hari pertama kedua biasanya banyak. Ya, hari pertama kedua itu banyaknya. Terus sisanya ya tinggal sedikit. Iya. Pada umumnya memang seperti itu ya. Kalau memang jumlahnya terlalu sedikit juga ini enggak dokter? Terlalu sedikit berarti ya kemungkinan ada sesuatu di dinding rahimnya, kemungkinan ada hipoplasi atau gangguan pertumbuhan atau mungkin secara hormonal juga bisa. Jadi biasanya orang yang menjelang menopause barangkali apakah sudah berkurang darah haidnya atau bagaimana dokter? Bisa yang menjelang menopause atau pada usia-usia produktif, usia 25-30 bisa. Ternyata dia ada penyakit di otaknya misalnya. Loh, begitu ya dokter ya? Atau memang dia ada gangguan produksi hormonnya sendiri. Wah, ini ternyata tidak sesederhana itu ya ketika mengalami gangguan menstruasi atau gangguan haid ini, ternyata bisa kemana-mana gitu ya ininya ya, sumbernya dan juga jalur akhirnya dari mana asal muasalnya itu ya dokter. Kemudian tadi kalau misalnya jumlahnya terlalu banyak itu bisa dihentikan dokter biasanya? Iya, kita harus cari dulu penyebabnya. Ya, jadi kalau penyebabnya karena hormon yang tidak stabil, kita atur hormonnya. Baik, maaf, kita ke penelpon dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Ya mungkin masih terputus ya. Baik, bagaimana tadi dokter untuk penyebabnya tadi itu, kalau penyebabnya karena hormonal yang tidak seimbang, kita treatment secara hormonal, kita seimbangkan. Misalnya karena suatu penyakit, misalnya tumor, ya tumornya kita ambil. Tumor itu bisa miom, bisa kiste, bisa polip, kita ambil. Baik, kita kembali ke penelpon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa ini? Dari Ria, Surabaya. Baik, ya silakan dengan pertanyaannya Ibu. Gini, saya mau tanya, ini saya kan dagang bulannya itu jarang gitu loh. Mas dalam arti kayak waktunya terlambat, sehari datang terus nanti jelang 3 hari berhenti, datang lagi gitu. Gimana gitu dok? Usia berapa Ibu? Kenapa dok? Usia. Usia 35. 35. 35.
mulai mengalami gangguan ini barusan atau sudah lama Ibu? Udah 2 bulan ini. Baru 2 bulan ini ya? Iya. Iya. Ya, pakai obat-obatan KP atau apa gitu? Belum dok, Belum sama ya. sekali. Ya. Baik, kalau gitu nanti dijawab oleh Dokter Hen ya Ibu. Iya, terima terima kasih banyak. kasih. Iya, silakan mengikuti lewat televisi. Ini ada lagi nih gangguan Iya. seperti ini Dokter, Jadi ini bagaimana? yang saya lihat haidnya enggak lancar ya, Betul, keluar betul. enggak. Ing- Kalau ini yang paling sering ya, sebenarnya memang harus diperiksa. Tapi yang paling sering yang saya temukan ini hanya hormonal imbalance. Hormonal imbalance itu hormon yang tidak teratur antara hormon estrogen sama progesteron. Sehingga haidnya juga kadang-kadang dicicil, haid enggak. Oh begitu. Ya. Kalau seperti ini kita lihat dari tubuh dulu ya. Maksudnya ada enggak perubahan selama ini, mungkin tambah berat badan nambah, itu juga bisa pengaruh Tiba-tiba menjadi gemuk ya, sekali. bukan tiba-tiba ya, memang dari pelan-pelan. biasanya enggak apa-apa, makannya banyak, dalam waktu berapa bulan ini berat badannya nambah, ini juga bisa berpengaruh terhadap keseimbangan hormon. Baik. Ya, stres dari pikiran mungkin ya. Ada beban-beban beban pikiran. ya, entah kerjaan atau mungkin keluarga atau apa, itu juga bisa berpengaruh. Oh, ada latar Jadi belakang juga ya, pengaruh ya. Kalau saya lihat ini kemungkinan hanya gangguan hormonal ya, hormonal aja, imbalance. Jadi ini bisa ditreatment, ya memang harus kontrol ya ke dokter kandungan yang biasa ibu kontrol. Untuk satu diperiksa, yang kedua kalau memang betul karena hormonal imbalance akan diberikan treatment secara dengan hormon juga. Seperti itu. Itu bisa cepat begitu kalau imbalance hormonal itu dalam waktu berapa lama bisa normal kembali begitu? Kalau sudah diberikan obat dalam waktu 1 bulan gitu sudah bisa. Cuman biasanya kalau memang terbukti hormonal imbalance, kita ngaturnya itu sebaiknya sampai 3 bulan ya. Oh, ada. Karena apa? Kalau kita evaluasi sekarang ya? bagus, Bulan depannya berubah depan kita lagi. stop, nanti bisa kacau lagi. Istilahnya kita merangsang hormonnya yang di dalam, hormon endogennya itu supaya dia kembali normal. Supaya lagi. stabil begitu, jadi Iya, 3 bulan di dalam fase ini ya dikontrol Iya, begitu kita ya. istilahnya dipancing hormonnya. Jadi nggak ikan Iya. aja dipancing ya dokter, hormonnya juga dipancing. Begitu Bu Diah, jadi memang mungkin nggak hanya Bu Diah yang mengalami ini ya, Iya, barangkali banyak juga wanita yang banyak lain seperti mengalami hari ini mens berhenti, besok mens lagi gitu, berarti mungkin ada masalah di hormonalnya itu. Baik, kita lanjutkan kembali. Setelah tadi kita ngobrol, ternyata gangguan hormon juga bisa mempengaruhi kondisi wanita ya untuk dalam masa menstruasi ini. Nah, ini kemudian intervalnya dokter yang kita pengen. Tadi kan memang karena ya. bolong-bolong itu karena ada hormonal. Nah, kalau yang bermasalah yang lebih interval itu sekarang haid lagi itu misalnya 21 hari kemudian masih normal. Ya. Sekarang haid lagi sampai 35 hari kemudian baru haid masih normal. Yang masalahnya ada juga yang, dok saya haidnya kok 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Kita lihat dulu umurnya. Kalau dia umur yang usia remaja yang baru pertama kali dia muncul haid, yang anak SD, SMP gitu, kalau itu wajar. Kita biarkan sampai usia 19 sampai 21 tahun tidak perlu treatment yang khusus. Kecuali ya mungkin sampai 6 bulan lebih tidak haid, kita pancing biasa aja supaya haid, kita biarkan. Jadi tidak terlalu treatment khusus. Cuman kalau sudah usia awal-awal ya tidak apa-apa ya kalau itu. Tapi kalau sudah masuk usia produktif dengan kondisi yang seperti itu, biasanya kalau tidak ditreatment dia akan ada gangguan, salah satunya sulit hamil. Ya, sulit hamil karena itu biasanya terjadi pada wanita yang ada gangguan ovulasi. Karena akan susah menemukan ini jadwal yang pas begitu ya untuk bertemunya. Iya betul, karena kan karena ovulasinya tidak teratur, muncul ovulasi, makanya haidnya kacau. Tidak munculnya ovulasi itu bisa haidnya jarang-jarang atau malah mensnya kacau, mens berhenti, tidak lama mens berhenti, kayak yang ibu yang pertama tadi tanya tadi, itu salah satunya bisa seperti itu. Kalau misalnya seorang wanita awalnya mungkin waktu remaja normal, kemudian apakah ada perubahan biasanya setelah melahirkan begitu, jauh lebih normal atau biasanya begitu? Karena sudah ini ya, maksudnya sudah tertata, mungkin hormonnya sudah sudah tertata, biasanya sudah mulai. Dan ibu-ibu yang biasanya ada keluhan nyeri haid karena
endometriosis biasanya. Kalau dia dalam kondisi hamil setelah melahirkan biasanya berkurang. Oh, menjadi lebih baik begitu ya. Iya. Oh, oke Ya. oke baik. Nah, kemudian setelah interval ini kabarnya juga ada wanita-wanita yang tidak mengalami haid itu, Iya, dokter. amenorrhea yang tadi saya bilang Itu tadi. apa tuh kalau amenorrhea itu? Amenorrhea yang primer adalah tidak pernah haid sampai usia 18 tahun, kita harus cari penyebabnya. Kenapa? Ya. Apakah penyebabnya gangguan di otak atau gangguan di ovarium atau di rahim? Tapi itu bukan apa maksudnya sesuatu yang ya ini serius ya, maksudnya amenorrhea ini Iya, harus sampai 18 tahun kita harus cari kenapa. Karena ada kemungkinan lain yang serius juga adalah kemungkinan kelainan kromosom. Oh, Dia mempunyai kromosom laki atau Y di dalam tubuhnya. bisa begitu ya, Bisa, dokter? bisa. Jadi itu perlu kita cari juga. Ada yang fenotype atau bentuknya ya, wanita ya. Kok enggak haid setelah di USG ternyata dia enggak punya rahim. Ternyata dia payudaranya tidak tumbuh, tapi wanita wajar. Nah, itu ada kromosom laki sebenarnya di dalam tubuhnya. Jadi itu kalau tidak diperiksakan nggak akan ketahuan ya? Cuman jarang sih memang yang Jarang, seperti tapi ini. ada memang ya. Ada. Nah, ada lagi yang amenorrhea sekunder pernah haid, lalu dalam suatu saat dia ternyata tidak haid lebih Berhenti. dari 3 bulan, Iya. kita bilang amenorrhea sekunder, tidak haid lebih dari 3 bulan. Itu paling sering juga karena ketidakseimbangan hormon. Dengan ibu-ibu yang mungkin stressful, yang berat badan bertambah, mulai hiper berlebih ya, berat badannya sampai obesitas, overweight ya, mulai overweight sampai obesitas. Jadi itu bisa mempengaruhi sampai nggak mens begitu ya? Ya. Ada lagi pada atlet-atlet itu kita namakan amenorrhea hipotalamik. Jadi pada atlet yang dia olahraga, pada wanita-wanita yang kurus sampai kurus dia lemak tubuhnya tidak ada, itu dia menjadi tidak haid juga. Oh begitu. Karena pengaruh apa ya? Mungkin Hipotalamus ya, karena dia olahraga seperti itu dan tubuhnya itu tidak menyimpan lemak. Padahal lemak itu kita butuhkan. Jadi lemak atau kolesterol di dalam tubuh itu dirubah menjadi hormon estrogen. Kalau terlalu banyak kacau, tidak punya lemak atau betul-betul tidak ada, itu juga bisa tidak haid. Dan itu pada atlet-atlet yang biasanya pelari atau apa yang kecil-kecil gitu ya. Paling kecil-kecil, kalau angkat berat mungkin ya masih ada ya. Masih ada itunya karena dia suplemennya masih lari biasanya. Biasanya pelari. Nah kalau sudah begitu berarti susah untuk memiliki masa subur, punya keturunan iya, atau kalau begitu. seperti itu Hubungannya ya memang harus larinya ke ada sana. treatment khusus. Begitu. Jadi mungkin kita memberikan hormon-hormon yang dari luar. Kalau dia sendiri tidak mampu menghasilkan, kita berikan yang dari luar. Oh, memang setiap kondisi ada solusi yang berbeda ya. Betul. Nah, mungkin malam hari ini kita jadi lebih tahu ya Bunda serta keluarga tercinta tentang gangguan haid itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Oh, jadwalnya mundur. Oh, ternyata cuma nyeri biasa. Nah, kalau ternyata ada masalah-masalah seperti ini, seharusnya bunda-bunda serta juga remaja putri segera memeriksakan diri ya. Nggak usah takut-takut karena mungkin pemeriksaannya kan bukan pemeriksaan dalam. Jadi kalau ke dokter kandungan mungkin dikira ada was-was macam-macam mungkin sering, sama diantara ini orang tipenya tua. orang kita ya, tipikal orang Indonesia terutama takut ke dokter. Ya kan, benar kan? Termasuk saya sendiri sebenarnya. Kalau sakit, tapi itu sebenarnya lebih dari mindset sih. Baik, kita ke penelpon dulu ya. Baik, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, malam. Dengan siapa ini? Dengan dia di Kertajaya. Lia ya? Dia. Baik, pertanyaannya apa? Gini, boleh nggak kalau misalnya waktu mens itu kita keramas, terus sama minum air es gitu ya? Kan katanya mitosnya orang dulu itu nggak boleh keramas gitu waktu mens gitu loh. Mitos ya berarti ya. Iya. Tapi mensnya nggak ada kendala apa-apa, Mbak Lia? Alhamdulillah nggak ada. Cuma kadang-kadang habis tanggal muda terus tanggal tua gitu. Siklusnya kayak gitu. Gitu. Pokoknya rutin deh 1 bulan sekali gitu lah. Ya. Rutin ya. Baik, kalau gitu. Iya, terima kasih. Jawabannya bisa didengarkan ya. Terima kasih. Selamat malam. Ini mitos. Ya. Ada mitos bahwa kalau keramas mensnya berhenti biasanya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita hubung-hubungkan juga kan keramas biasanya keramas air dingin ya. Kalau air hangat enggak. Begitu keramas dingin itu mempengaruhi kerja otak. Jadi memang ada sebenarnya tapi pengaruh itu tidak ada. serta-merta berhenti, tidak terjadi pada semua orang. Jadi
Jadi tapi memang benar pada orang-orang yang lagi haid keramas dengan air yang dingin itu haidnya berhenti. Itu Jadi memang karena memengaruhi hormon di otak. Cuman itu tidak terjadi pada semua orang, beberapa aja. Jadi memang ada kejadian seperti Ada. itu, tapi tidak bisa disamaratakan Betul. bahwa Nah, semua kita orang akan menghubungannya mengalami dengan, itu. produksi Jadi hormon lebih di baik, otak. tapi untuk lebih amannya memang air hangat saja ya kalau emang atau bagaimana Iya, dan disarankan? sebenarnya juga tidak apa-apa kok. Jadi gini, kalau dia berhenti sebenarnya Untuk sementara aja begitu? Iya, untuk sementara dia akan keluar lagi karena selama masih ada lapisan endometrium yang belum bersih, dia akan tetap keluar. Tapi kalau berhenti terus tidak keluar ya memang sudah bersih di dalam dia. Jadi tidak usah takut karena tadi itu haid cuma 2 hari sebenarnya sudah oke, sudah normal. Iya, Nggak iya. harus yang berhari-hari gitu. Iya, memang kalau kata orang tua dulu nggak boleh ini ya. Ya, ya ada benernya, kadang-kadang ada yang ngawurnya juga, cuman ya dan nggak Disesuaikan dengan nuruti ya, kalau nggak kondisi, nurutin nanti nah itu nggak dengerin orang tua akhirnya gitu. Iya, tapi yang jelas untuk secara di organnya sendiri rasanya mungkin tadi Mbak Alia itu tidak ada masalah ya, karena dia normal, Mestinya tanggal enggak. tua, tanggal Iya. muda. Tanggal tua mungkin stres Be. Sama pasien-pasien saya kalau yang hamil-hamil itu kok saya kok pusing ya, pusingnya tanggal tua aja apa tanggal muda, saya tanya gitu. Saya tanggal tua sama. Jadi ada kendala di tanggal, bukan itu ya, mungkin maksudnya adalah tanggalnya mungkin kadang-kadang di tanggal Ya kalau maju mundur awal-awal maju selama mundur tadi itu intervalnya masih 21 sampai 35 hari masih enggak apa-apa. Iya, mungkin tapi ya pengaruh juga kita nggak tahu gajiannya tanggal berapa. Kalau 2 kali gajian lain lagi. Iya, baik. Kita seru sekali ngobrol-ngobrol malam hari ini tentang gangguan haid masih bersama Dr. Hendra Surya Ratsmaman SPOG dan merupakan acara kerjasama TVRI Pro 2 Jawa Timur dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer. Baik, kita masih ngobrol-ngobrol terus ya dokter ya untuk tema gangguan haid, seputar gangguan haid. Kita ngobrol soal nyeri sudah, gangguan lama haid sudah, jumlah haid sudah, interval, kemudian sampai ke tidak haid. Tetapi sebenarnya dari semua ini biasanya penyebab yang paling awal itu apa sih dokter? Apakah keturunan barangkali atau pola makan atau mungkin apa ya dokter yang berpengaruh terhadap seorang wanita sejak remaja begitu? Jadi yang paling sering adalah paling sering sebenarnya tidak kita temukan penyebab khusus ya. Jadi hormonal imbalance, ketidakseimbangan hormon. Jadi itu yang penting. Nah, itu bisa dipengaruhi dengan pola makan, juga bisa dipengaruhi dengan lifestyle, gaya hidup. Baik, kalau gitu soal penyebab-penyebabnya kita akan lanjutkan nanti ya dokter ya. Baik, pemirsa, ayah bunda serta keluarga tercinta, masih akan kita lanjutkan kembali Plong Apa Kata Dokter malam hari ini setelah Anda ikuti yang berikut. Pak Budi, masuk. Beneran lewat. Malam Pak RT, Pansip, masuk. Si Teteh. Iya. Malam Pak RT. Pada mau nonton TV, di rumah kenapa? Beda Pak RT, di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul, bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Pro 2 saluran digital TVRI Jawa Timur, Senin malam, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Plong, Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Jadi gimana? Kekeluargaan di sini kan kalau misalnya ada beberapa komunitas yang ketika mereka kopdar yang Oke, saya ajar nanti. Berbagai komunitas akan membuka wacana Anda tentang unik dan indahnya dunia komunitas dan bisa pula berinteraksi dengan pelaku-pelakunya. Pukul 21 WIB, Music for You, genre EDM, Electro Dance Music. Genre musik yang banyak diminati anak muda juga ada di Pro 2 TVRI Jatim. Anda bisa request dan memilih lagu dan berinteraksi langsung dengan pembawa acara yang akrab. lagunya